Saya Ai Erfaria, guru mata pelajaran IPA SMP Negeri 1 Cilacap, Kabupaten Sukabumi. Sekolah saya menjadi salah satu sekolah penggerak Angkatan 2 dan telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Banyak perubahan yang dirasakan terutama dari diri saya sendiri dalam mengenali potensi murid, serta memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Berdasarkan refleksi yang saya lakukan, pembelajaran IPA selama ini jarang sekali melibatkan siswa dalam kegiatan ilmiah. Siswa jarang dilibatkan dalam kegiatan merancang percobaan, mulai dari menentukan alat bahan, variabel, kemudian merancang langkah kerja, sampai menyusun laporan. Selama ini siswa lebih sering mengikuti kegiatan praktikum hanya berpedoman pada petunjuk yang saya buat, sehingga keterampilan sains siswa kurang terlatih. Saya tertantang untuk memberikan kesempatan murid agar memiliki keterampilan proses sains dalam suatu kegiatan yang mengaplikasikan alur metode ilmiah, mulai dari observasi atau pengamatan, merencanakan dan melaksanakan percobaan, mengumpulkan data serta menarik kesimpulan, dan terakhir adalah menyusun laporan. Dalam pengelolaan kelas pun, saya berharap dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga bagaimana murid dapat terfasilitasi untuk mencapai kesuksesannya sesuai dengan kebutuhannya. Dalam kurikulum Merdeka ini, saya sangat terbantu dengan adanya platform Merdeka Mengajar. Di sini saya dapat belajar lebih banyak mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bagaimana pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Strategi diferensiasi yang saya lakukan adalah diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Saya mengenali terlebih dahulu dengan memetakan kebutuhan murid berdasarkan 3 aspek: kesiapan belajar, minat, serta profil belajar murid. Kebutuhan belajar ini menjadi dasar praktek diferensiasi yang saya lakukan. Pada materi metode ilmiah ini, saya memetakan anak berdasarkan kesiapan belajar dan profil murid sebagai dasar dilakukannya diferensiasi proses. Selain itu, pemetaan berdasarkan minat terhadap video, PowerPoint, serta dokumen saya lakukan sebagai upaya diferensiasi produk. Profil belajar dan tingkat kesiapan yang saya temukan berdasarkan asesmen saya manfaatkan dalam penentuan kelompok belajar. Namun, kelompok tersebut tidak dibuat secara permanen agar tidak menimbulkan dampak negatif kelompok pintar dan kelompok tidak pintar. Oke, selesai. Sekarang dari apa yang kamu amati ini, ada yang mau bertanya dulu nggak? Sebelum kalian menuangkan ke dalam suatu tulisan. Pada pertemuan pertama, tujuan pembelajarannya adalah murid mampu menyusun tujuan dan merancang suatu percobaan melalui diskusi kelompok berdasarkan kejadian yang didemonstrasikan saya di kelas. Ini pertama kali murid mendapatkan kesempatan untuk berpikir kritis dalam mengamati suatu kejadian dan dituangkan dalam sebuah tulisan. Menurut saya ini salah satu tantangan yang bermakna. Yang lain tolong disimak dengan baik. Hasil pengamatan dari kelompok kami adalah gula lebih cepat larut di dalam air panas, sedangkan di dalam air dingin gula lebih lama larut. Oke, itu hasilnya. Tujuannya gimana? Tujuannya untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap cepat lambatnya larutnya gula. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah menyusun rancangan percobaan. Setelah menyusun tujuan percobaan, murid diberikan tantangan merancang percobaan berdasarkan tujuan yang mereka buat. Murid belajar menentukan alat dan bahan yang digunakan secara tepat yang tersedia di lab sekolah. Kemudian menyusun langkah kerja atau prosedur kerja sesuai penalarannya. Pada tahap ini saya mulai memperlihatkan bagaimana diferensiasi proses terhadap masing-masing kelompok. Tampilan yang sama, tetapi dilakukan dengan berbagai tingkat dukungan, tantangan atau kompleksitas yang berbeda. Murid mempelajari pemahaman dan keterampilan yang sama, yaitu mengenai bagaimana membuat rancangan percobaan sebagai salah satu alur metode ilmiah dalam keterampilan proses sains. Namun dalam prosesnya, para murid diberikan berbagai tingkat dukungan yang berbeda.
Saya berpikir bagaimana kebutuhan murid terpenuhi, serta proses seperti apa yang perlu disiapkan, dan seberapa banyak bantuan yang diperlukan murid. Siapa yang perlu bantuan paling banyak, dan siapa yang cukup diberikan bantuan dalam bentuk pertanyaan pemandu. Di pertemuan berikutnya, murid diberikan kesempatan untuk presentasi hasil diskusi masing-masing. Saat melakukan presentasi, setiap murid merasa disambut dengan baik, saling menghargai, dan saya memberikan kesempatan untuk dapat saling memberikan umpan balik atau sekedar menanggapi bahkan bertanya agar kemampuan komunikasi dan berpikir kritis mereka dapat berkembang. Pertemuan selanjutnya adalah melakukan eksperimen. Dari awal pertemuan di topik ini bahwa pengelompokan dibuat berdasarkan 2 kriteria. Pertama, berdasarkan tingkat kesiapan belajar. Terdapat 2 jenis kelompok yang dikategorikan kemampuan awalnya berkembang, dan kelompok yang lain yang dikategorikan yang belum berkembang. Dalam masing-masing kelompok tersebut terdapat kolaborasi antar gaya belajar murid, sehingga dalam kegiatan kelompok semua murid dapat saling berperan sesuai gaya belajarnya. Murid yang cenderung tidak aktif bergerak, berperan dalam memandu dan mengisi data percobaan selama merancang dan melaksanakan percobaan. Sedangkan murid yang cenderung cerdas dalam kinestetik, banyak berperan dalam kegiatan penggunaan alat selama percobaan. Dengan demikian, semua dapat saling berkolaborasi sesuai profil belajarnya. Sampai tahap terakhir penyusunan kesimpulan, dan penyusunan laporan, murid diberikan keleluasaan untuk saling bertukar pikiran atau ide ataupun gagasan. Gimana, sudah selesai semua kelompok bikin laporannya? Tepuk tangan dong buat semuanya. Capek nggak? Tapi seru. Sekarang waktunya presentasi. Oke, ayo. Oke, kelompok 3. Strategi kedua yang saya lakukan adalah diferensiasi produk berdasarkan minat murid terhadap video, PowerPoint, dan dokumen. Tujuan dari diferensiasi produk ini adalah untuk memberikan tantangan, keragaman atau variasi, serta memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Saya memikirkan apa sebenarnya yang diharapkan murid, serta pekerjaan seperti apa yang mereka harapkan. Dengan cara ini, mereka dapat mencapai kesuksesan masing-masing berdasarkan potensi dan kemampuannya. Di setiap awal dan akhir pembelajaran, saya selalu mengajak siswa untuk berefleksi, melakukan penilaian diri atau teman. Dan di akhir pelajaran, saya melakukan penilaian sumatif dan hasilnya ditindaklanjuti sesuai dengan perkembangan setiap individu. Saya senang ketika belajar IPA karena ibu gurunya sering membantu saya ketika tidak bisa. Sekarang saya jadi bisa tampil ke depan kelas. Hal yang paling seru dan menantang ketika saya membuat laporan rancangan percobaan dalam bentuk video. Hal ini sebelumnya belum saya lakukan, tapi pokoknya belajar IPA itu seru deh, bisa tahu banyak hal. Wali murid Telisa Bilbina ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu guru yang telah membina anak saya. Anak saya menjadi giat dan rajin belajar, dan sekarang alhamdulillah anak saya mengikuti eskul ilmu pengetahuan alam atau IPA karena sekarang dia sangat menyukai ilmu pengetahuan alam atau IPA. Pembelajaran yang dilakukan oleh beliau itu sangat menginspirasi kami khususnya guru SMPN 1 Cilacap, yaitu tentang diferensiasi kelas. Diferensiasi kelas yang dilakukan oleh Bu Ai itu terhadap proses dan produk, di mana proses dan produk itu sesuai dengan materi saat ini, yaitu tentang metode ilmiah. Dalam proses pembelajarannya, setiap siswa itu sangat sangat antusias sekali dan terbantu dalam mengeksplor kemampuan dan juga mengeksplor rasa ingin tahu mereka dalam proses pembelajaran tersebut.